bread. Hang Bi, Hang Si, dan teman-teman habis makan cloud bread pasti senang. Hai teman-teman, saya Aswini dari Sekolah Regina Pacis Surakarta. Bersama teman saya, Jerry kelas 7A absen 16, Boris kelas 7A absen 2, dan Nata kelas 7A absen 24. Kami semua dari kelompok 5 akan membahas mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem dan bagaimanakah pertemanan yang baik itu, serta apakah hubungan tersebut dapat terjalin? Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar individu dan memengaruhi suatu sama lain dan membentuk sistem yang kompleks. Dalam suatu lingkungan pasti terdapat yang namanya ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi dalam lingkungan masyarakat sebagian. Ekosistem adalah buatan seperti sawah, kebun, dan lainnya. Tapi tetap ada beberapa ekosistem alami seperti hutan, sungai, dan lain-lain. Terkadang dalam masyarakat terjadi banyak pencemaran lingkungan. Faktor penyebab pencemaran lingkungan misalnya limbah rumah tangga, limbah hasil produksi pertanian, penggunaan kendaraan bermotor, produksi pertambangan, dan produksi industri. Kita sebagai masyarakat sudah seharusnya mencegah pencemaran lingkungan. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, misalnya menekan konsumsi energi listrik, mengurangi polusi kendaraan bermotor, mengolah limbah sisa rumah tangga, tidak membuang limbah cair, mengubur limbah yang memiliki sifat organik, menggunakan kembali limbah yang dapat didaur ulang. Lingkungan tidak hanya tentang ekosistem saja, tapi juga tentang kondisi masyarakatnya. Dalam sebuah kemasyarakatan tidak mungkin tidak adanya hubungan pertemanan. Entah dari usia berapapun itu, semua bisa menjalin hubungan pertemanan. Persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku, kerjasama, dan saling membantu antara dua atau lebih entitas sosial. Dalam pengertian ini, istilah persahabatan menggambarkan suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, afeksi, dan juga perasaan. Di lingkungan rumah ataupun masyarakat tentu kita mempunyai teman. Pertemanan dalam masyarakat baiknya bisa saling membantu. Karena dalam pertemanan, terutama di masyarakat, tentu juga terdapat perbedaan-perbedaan dalam diri kita dan juga teman kita. Untuk itu, kita harus pintar-pintar untuk membuat pertemanan semakin rukun, bukannya malah renggang. Contoh sikap yang harus kita kembangkan dalam pertemanan di masyarakat yaitu saling membantu, toleransi, tidak membedakan suku dan ras, dan menghindari candaan-candaan fisik, dan lain-lainnya. Selain itu, kita juga harus pintar untuk memilih-milih teman. Bukannya memilih-milih teman, tetapi jika teman kita membawa pengaruh buruk dalam diri kita, ada baiknya kita mengingatkan, bukannya malah menghindari ataupun ikut terpengaruh buruk. Semua yang sudah dijelaskan tadi sangat berpengaruh bagi masa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak yang ada di dalam masyarakat. Lingkungan mempengaruhi pola hidup seorang anak. Anak yang di lingkungan yang bersih, baik, dan sehat, seperti di pedesaan ataupun perumahan, akan memiliki pola hidup yang baik dan bersih pula. Sedangkan seorang anak yang hidup di lingkungan yang kotor dan kurang baik, seperti dekat pembuangan sampah ataupun lokasi yang sering banjir, akan memiliki pola hidup yang kurang baik pula. Jadi, kita harus membuat lingkungan yang baik, bersih, dan sehat, supaya dalam masa pertumbuhan dan perkembangan kita memiliki pola hidup yang baik. Tidak hanya lingkungan saja, pertemanan juga sangat berpengaruh bagi seorang anak. Seorang anak yang
sedang tumbuh dan berkembang memerlukan teman yang dapat membantu dan mendukungnya. Pertemanan dapat mempengaruhi sikap anak menjadi lebih baik ataupun malah menjadi pengaruh buruk. Contoh pertemanan yang membawa pengaruh baik adalah pertemanan yang saling peduli dan saling mendukung satu sama lain. Sedangkan pertemanan yang kurang baik misalnya saling berkata kasar, bermain dengan kasar, dan juga saling menjelekkan. Itulah sebabnya kita perlu mengontrol dan memilih pertemanan yang ada dalam suatu lingkungan secara bijak supaya dalam masa pertumbuhan dan perkembangan kita tidak terjerumus ke pengaruh buruk dan lebih ke arah yang baik. Kesimpulan apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari sini? Yap, lingkungan masyarakat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita perlu membuat kondisi lingkungan masyarakat yang damai, ramah, aman, dan tentram. Terima kasih sudah menonton ya. Ingat ya, cintai hidupmu, sayangilah lingkunganmu. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe juga like.